Bangsa Yunani kuno menekankan bahwa filsafat bukan sekadar latihan berpikir yang rumit dan abstrak. Bagi mereka, filsafat adalah keterampilan yang sangat berguna. Sebuah keterampilan yang perlu dipelajari dan dilatih agar manusia mampu menjalani kehidupan dan menghadapi kematian dengan lebih bijaksana. Tidak ada tokoh yang lebih meyakini hal ini daripada Plato. Ia membela filsafat sebagai semacam terapi bagi jiwa. Salah satu kisah paling kuat yang ia gunakan untuk menjelaskan manfaat filsafat adalah sebuah cerita yang kini dikenal sebagai alegori gua. Kisah ini mungkin merupakan alegori paling terkenal dalam sejarah filsafat. Plato mengatakan bahwa kisah tersebut dimaksudkan untuk membandingkan pengaruh pendidikan dan ketiadaan pendidikan terhadap sifat manusia. Pada awal buku ketujuh dari karya besarnya yang berjudul Republik, Plato mengajak kita membayangkan sekelompok manusia yang hidup sebagai tahanan di dalam sebuah gua. Mereka telah berada di sana sejak lahir. Mereka tidak pernah melihat dunia luar dan bahkan tidak mengetahui bahwa dunia di luar gua itu ada. Tidak ada cahaya alami di dalam gua tersebut. Dindingnya gelap dan lembab. Para tahanan hanya dapat melihat bayangan berbagai benda yang diproyeksikan ke dinding oleh cahaya api yang menyala di belakang mereka. Bayangan itu menyerupai hewan, tumbuhan, manusia, dan berbagai benda lainnya. Para penghuni gua sangat tertarik pada bayangan-bayangan tersebut. Lebih dari itu, mereka menganggapnya sebagai kenyataan. Mereka percaya bahwa apabila seseorang mengamati bayangan dengan sangat teliti, membicarakannya, dan memahami setiap gerakannya, orang tersebut akan menjadi pintar dan berhasil dalam hidup. Mereka tidak menyadari bahwa yang sedang mereka lihat hanyalah pantulan, hanya gambaran samar dari benda-benda yang sebenarnya. Mereka membicarakan dunia bayangan dengan penuh semangat. Mereka merasa bangga karena menganggap diri mereka cerdas, berpengetahuan luas, dan memahami kenyataan. Kemudian, pada suatu hari, secara kebetulan, salah seorang tahanan menemukan jalan keluar dari gua. Ia berjalan menuju dunia terbuka. Namun, pada awalnya, pengalaman itu terasa menyakitkan dan membingungkan. Cahaya matahari yang sangat terang menyilaukan matanya. Ia tidak langsung mampu melihat dengan jelas. Namun, secara perlahan, matanya mulai menyesuaikan diri. Untuk pertama kalinya, ia melihat segala sesuatu dalam keadaan yang sebenarnya. Ia melihat bentuk nyata dari benda-benda yang selama ini hanya dikenalnya melalui bayangan. Ia melihat bunga yang sesungguhnya. Ia menyaksikan warna-warni burung. Ia juga memperhatikan tekstur dan lekukan pada kulit pepohonan. Pada malam hari, ia melihat bintang-bintang dan memahami betapa luas, indah, dan agungnya alam semesta. Kini ia menyadari bahwa seluruh kehidupannya di dalam gua telah dipenuhi oleh gambaran yang tidak lengkap. Namun, orang yang telah tercerahkan itu tidak memilih untuk menikmati dunia luar seorang diri. Karena merasa kasihan kepada teman-temannya, ia memutuskan untuk kembali turun ke dalam gua. Ia ingin membantu mereka yang masih hidup dalam kebingungan dan kesalahan. Akan tetapi, kepulangannya tidak berjalan seperti yang ia harapkan. Karena matanya sudah terbiasa dengan cahaya dunia luar, ia kesulitan melihat di dalam kegelapan. Ia tersandung di lorong-lorong yang basah dan tampak kebingungan. Di hadapan para penghuni gua, ia terlihat lemah, bodoh, dan tidak meyakinkan. Ketika ia mencoba menjelaskan tentang matahari, pohon yang nyata, bunga, burung, dan dunia di luar gua, mereka tidak mempercayainya. Mula-mula, mereka mengejeknya. Kemudian mereka menjadi marah. Pada akhirnya, mereka bahkan merencanakan untuk membunuhnya. Bagi Plato, kisah gua merupakan gambaran tentang kehidupan semua orang yang mulai mendapatkan pencerahan. Para penghuni gua melambangkan manusia sebelum mengenal filsafat. Sementara itu, matahari melambangkan cahaya akal dan penalaran. Keterasingan orang yang kembali ke dalam gua menggambarkan nasib yang sering dialami oleh para penyampai kebenaran. Ketika membawa pengetahuan kepada orang-orang yang belum terbiasa berpikir secara mendalam, mereka seringkali ditolak. Plato percaya bahwa selama sebagian besar hidup kita juga berada di dalam bayangan. Banyak hal yang membuat kita sangat bersemangat, seperti ketenaran, pasangan yang dianggap sempurna, atau pekerjaan dengan status tinggi, mungkin jauh kurang nyata dan kurang penting daripada yang kita bayangkan. Seringkali, semua itu hanyalah gambaran yang diproyeksikan oleh kebudayaan ke dinding pikiran kita yang rapuh dan tidak sempurna. Namun, karena semua orang di sekitar kita terus mengatakan bahwa hal-hal tersebut nyata dan sangat penting, kita mulai mempercayainya sejak masih muda. Ini bukan sepenuhnya kesalahan pribadi kita. Tidak ada seorang pun yang memilih untuk berada di dalam gua. Gua hanyalah tempat kita memulai kehidupan. Kita semua memulai perjalanan dengan pengetahuan yang terbatas, serta banyak anggapan yang belum pernah diperiksa. Namun, Plato memperingatkan bahwa kita tidak dapat membebaskan orang lain hanya dengan mengatakan secara kasar bahwa mereka salah. Apabila kita menyerang keyakinan seseorang secara langsung, kita mungkin tidak akan mencapai apapun. Kita justru dapat menyinggung perasaannya, menimbulkan kemarahan, dan bahkan membahayakan diri sendiri. Athena,
kota tempat Plato hidup, belum lama sebelumnya menghukum mati Sokrates, sahabat sekaligus guru Plato. Karena itu, Plato memahami apa yang mungkin dilakukan para penghuni gua kepada seseorang yang mengaku telah melihat matahari. Menurut Plato, jalan keluarnya adalah pendidikan filsafat yang diberikan secara luas, perlahan, dan hati-hati. Pendidikan ini menggunakan cara bertanya yang dipelopori oleh Sokrates, dan sekarang kita kenal sebagai metode Sokratik. Metode ini sangat lembut. Kita tidak menguliahi, memarahi, atau memaksa seseorang untuk membaca buku tertentu. Kita memulai dengan kerendahan hati intelektual. Kita mengakui bahwa tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatu. Kebijaksanaan dimulai ketika kita berani mengakui ketidaktahuan. Kita dapat mengakui bahwa kita belum benar-benar mengetahui apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, apa tujuan sebuah perang, atau bagaimana hubungan yang baik seharusnya dijalani. Kemudian, kita meminta orang lain untuk menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Setelah itu, secara perlahan, kita menyelidiki jawabannya bersama-sama. Orang tersebut mungkin sangat percaya diri, bahkan mungkin terlalu percaya diri. Ia mungkin berkata bahwa jawabannya sangat sederhana dan semua orang sudah mengetahuinya. Dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap sabar. Apabila pembicaraan mulai menyimpang, kita mengarahkannya kembali dengan tenang. Kita menyediakan waktu, bahkan apabila percakapan itu harus berlangsung selama berhari-hari. Metode ini didasarkan pada sebuah keyakinan yang indah. Dengan dorongan yang tepat, manusia pada akhirnya mampu menemukan jawaban bagi dirinya sendiri dan mengenali kesalahan dalam cara berpikirnya. Kita hanya perlu menunjukkan bagian-bagian yang sulit secara perlahan, tanpa menyalahkan dan tanpa menunjukkan kemarahan. Kita tidak akan berhasil mengajarkan sesuatu kepada seseorang dengan membuatnya merasa bodoh. Kita semua memulai kehidupan di dalam gua. Namun, wawasan terdalam Plato adalah bahwa kita tidak harus tinggal di sana selamanya. Jalan keluar dari gua itu disebut filsafat. Filsafat adalah cahaya yang dapat kita ikuti. Melalui sinarnya, sifat sebenarnya dari kehidupan dan dunia perlahan-lahan menjadi lebih jelas.